Oke, sambil dihubungi temannya karena mau absen. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Tadi habis belajar apa? Oh, pakai pakai Google Meet juga itu? Oh, oke. Jadi sambil dihubungi itu temannya yang belum bergabung karena di absen ini sebentar. Oke, jadi saya absen dulu. Bentar saya share screen. Bukan. Oke. Sambil diperhatikan nama-namanya. Didengarkan Ki baik-baik. Bentar. Kelas 7 berapa ini? 71. Bentar dulu. 71. Oh ini. Oke, sambil dihubungi teman-temannya supaya di absen juga namanya. Suruh masuk dulu. Oke, kelas 71 tanggal berapa ini? Tanggal 4. Oke, saya absen nih, Dek. Mana Amirah Alia Faizah Agung? Amirah. Masuk tidak Amirah? Amirah tidak ada, Dek. Abdul Khalid Iyas Umar. Abdul Khalid Iyas Umar. Afwan Syahrizal Nur Meidi. Oke, Alia Aulia Fadilah Waru. Oke, Asrini. Tidak ada Asrini. Oke, Azizah Ekawati. Azizah Ekawati. Oke, kalau gitu Azra Bunga Nafisa. Oke, Darmawan Sayulis. Oke, Dimas Hanung Bramatyo. Dimas Hanung. Tidak ada. Dude Aidil Sanjaya. Dude Aidil Sanjaya. Fahrani Basali. Fahrani Basali ada tidak? Imut Revalina. Tidak ada. Muhammad Aidin Kalfani Ramadan. Oke. Mizwar. Mizwar. Tidak ada. Muhammad Fahril. Muhammad Fahril. Muhammad Fauzan. Muhammad Reski Rahmat Hidayat. Muhammad Syahrul Ghaffar. Muhammad Syahrul Ghaffar. Oke. Muhammad Arkan Pratama Susanto.
Muhammad Arkan. Oke, Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Muhammad Abid Aldiansyah. Tidak ada. Muhammad Afgan Patriyatama. Oh ya, hadir. Muhammad Rasya Ramadan. Muhammad Rasya. Naila Pratiwi. Naila Pratiwi. Nur Faisyah. Oke. Nur Insani Gita Larasati. Nur Insani Gita. Nurul Nafisya Aura Putri Amal. Oke. Putra Naura Syam. Oke. Ramli. Regiansyah Anas. Hadir. Oke. Reski Aulia Nur Ramadhani. Reski Aulia Nur Ramadhani. Salsabila Putri Anjani. Sudah mi tadi. Siapa nama tak? Insani toh? Di atas sih nama tak? Itu Nur Insani Gita Larasati. Nur Insani Gita Larasati. Halo? Nur Insani. Nur Insani hadir tidak? Halo? Oke. Salsabila Putri Anjani. Salsabila Putri Anjani. Siti Aulia. Oke. Vanessa Evelyn. Vanessa Evelyn. Oke. Vicky Safar Mubarok. Vicky Safar. Firda Putri Syawalia. Firda Putri Syawalia. Oke, jadi sedikit yang hadir di kabari temannya ini. Kalau di absen nanti ndak jelek nilai tak gara-gara ndak pernah hadir Google Meet. Kan 1 minggu ji. 1 kali ji 1 minggu dikabari temannya, oke? Oh iya, sudah mi. Dikabari juga teman yang lain kalau di absen ki. Oke, jadi gitu. Udah. Jadi kita mulai pembelajarannya. Ini cuman berapa orang ini? Cuman 12 orang ji. Cuman 12 orang. Jadi kita lanjutkan pembelajaran kita. Pekan lalu kita belajar apa? Sampai mana? Masih ingat? Penjumlahan pengurangan sudah belum? Penjumlahan pengurangan sudah toh? Berarti sekarang masuk di perkalian pembagian midi. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Penjumlahan pengurangan sudah juga dikasih tugas kemarin. Terus kita masuk ke operasi ini.
Oh, tapi belum selesai ya kemarin ya? Atau selesai mi penjumlahan pengurangan? Sudah kayaknya deh. Oh, oke ya. Jadi kita sekarang akan mempelajari tentang operasi perkalian dan pembagian. Bilangan pecahan, ada juga bilangan desimal. Nah, jadi kita masuk ke yang pertama, perkalian bilangan pecahan. Sini ada contoh seperti ini. Bentar, mungkin saya tulisnya saja deh. Sini. Nah, misalnya kalau perkalian pecahan itu seperti ini. Contohnya 1 per perkaliannya dulu, perkalian pecahan. Tampil di layarnya. Oke, perkalian pecahan ya. Jadi perkalian itu berbeda dengan penjumlahan pengurangan. Masih diingat dulu yang penjumlahan pengurangan, misalnya seperti ini, saya kasih contoh soal. Misalnya 1/2 ditambah 3/4. Bagaimana caranya kerjakan ini? Iya, dikasih sama dulu penyebutnya, dikasih sama dulu penyebutnya. Kalau sudah sama, baru kita bisa ketika penyebutnya sudah sama, baru kita bisa lakukan operasi. Mana ini? Kalau sudah sama penyebutnya, baru kita bisa jumlahkan. Kalau misalnya pengurangan, misalnya seperti ini. 5/3 dikurang 2/6. Berapa? Caranya bagaimana? Samakan juga dulu penyebutnya, toh. Samakan dulu penyebutnya, cari angka yang bisa dibagi 6, bisa dibagi 3, kemudian kita ubah penyebutnya. Kalau kita ubah penyebutnya, otomatis yang di atasnya juga bakal berubah. Yang atasnya juga bakal berubah. Baru kalau sudah penyebutnya sama, baru kita bisa lakukan pengurangan dan penjumlahan. Seperti itu, Dik. Masih diingat, toh, caranya? Kalau penjumlahan pengurangan, atau ada yang lupa-lupa. Misalnya begini, kalau begitu kita coba kerjakan ini. 3/4 ditambah 7/8. Bagaimana caranya? Disamakan penyebutnya. Berapa ini angka yang di bawah sini? Berapa angka yang di bawah? Menurut 8. Toh jadi 8. Kemudian 8 dibagi 4 berapa? 2 dikali 3 6. Kalau di sini 8 dibagi 8 berapa? 1 dikali 7. Kalau sudah begini kita apakan? Kita tambah, kita jumlahkan. Yang mana dijumlahkan? Yang atas atau yang bawah? Yang di atas. Berapa 6 ditambah 7? 13. Ya toh? 13 toh? Dan jadi begini hasilnya kan, harus disamakan dulu penyebutnya dari yang awalnya dia di sini 4, di sini 8, kita ubah dua-duanya menjadi 8, ya kan? 8, karena 8 bisa dibagi, kita kan kalau mau samakan penyebut, kita cari angka yang bisa dibagi 4, bisa juga dibagi 8. 8 dibagi 4 bisa tidak? Bisa. 8 dibagi 8? Bisa. Misalnya adik-adik juga bingung kan, nanti kalau misalnya susah sekali cara cari angkanya, misalnya antara ini 2/7 dengan 3/8, misalnya ditambah 2/7 ditambah 3/8. Bagaimana kalau begitu? Berapa angka yang bisa dibagi 7, berapa angka yang bisa dibagi 8?
Lama kan kalau begitu kan pusing kita. Misalnya nanti kerja ujian kan ada waktunya. Nah, jadi kalau begitu kalau pusing karena 7 sama 8 susah dan bukan angka kelipatan, jadi kita tidak bisa ambil salah satunya di antara dua angka ini karena 7 dikali berapa tidak bisa menghasilkan 8. 8 dikali berapa tidak bisa menghasilkan 7. Toh, jadi kalau begini supaya cepat adik-adik bisa dapat, kalikan saja 7 dikali 8. 7 dikali 8 berapa? Ya, 56. Jadi kita ambil misalnya di sini 56. Di sini juga 56. Kalau 56 pasti bisa dibagi 7 toh. Karena 56 didapat dari 7 dikali 8. Kan? 56 dikali 7 berapa? 8. 56 dibagi 7 berapa? 8. Kalau 56 dibagi 8 pasti 7. Iya kan? Dipaham sampai sini? Paham. Kalau ini kebetulan dia angka 8 kan. 8 itu kelipatannya 4. 4 dikali 2 8. Jadi pasti bisa dia 8 dibagi 4. Bisa juga 8 dibagi 8 sendiri. Kan? Iya, sampai sini paham? Oke, jadi untuk penjumlahan itu seperti itu. Harus kita samakan dulu penyebutnya. Ini juga kita samakan penyebutnya. Kita ubah menjadi 56 kan? Berarti kita cari lagi 56 dibagi 7 8, 8 dikali 2 16. Tulis di sini. Kemudian 56 dibagi ini lagi. Kemudian tulis lagi, baru kita kalau sudah sama penyebutnya bisa kita jumlahkan. Begitu. Masih diingat kan? Begitu juga kalau perkalian. Kalau perkalian kita samakan juga dulu penyebutnya di bawah, baru kita bisa kurangkan. Begitu. Paham? Apa? 56 kenapa? Misalnya 56. Ih, tanya Mi, bisa jadi kasih kembali. Misalnya 56 kenapa? Misalnya 56. Iya, begitu. Nih, tadi 56. 56 dibagi 7, 8. 8 dikali 2, 16. Baru 56 dibagi 8, 7. 7 dikali 3, 21. Kalau sudah begini kan sama sudah di bawahnya, sama-sama 56. Bisa Mi langsung dijumlahkan. 16 tambah 21 berapa? 37. Jadi 37 per 56 itu hasilnya, ya kan? Itu untuk penjumlahan, harus yang pasti di bawahnya harus disamakan dulu penyebutnya. Sebentar, ada teman ini mau masuk. Oke. Jadi seperti itu. Nah, sementara kalau perkalian berbeda. Kalau penjumlahan harus disamakan penyebutnya, kalau perkalian itu berbeda. Kalau perkalian dia seperti ini. Tadi kan penjumlahan. Tidak bisa dihapus. Oke. Kalau perkalian dia seperti ini. 1/2 dikali 5 per 2. Enggak, jangan dikasih sama. 5/4. Nah, kalau perkalian itu langsung saja dikalikan. Yang atas sama yang atas, yang bawah sama yang bawah. Berarti 1 jadi berapa di atasnya? 1 dikali 5. 1 dikali 5. 5. Toh hasilnya 5. Kemudian yang di bawah 2 dikali berapa? 2 kali 4 hasilnya 8. Kalau perkalian begitu, langsung saja dikalikan. Tidak usah disamakan penyebutnya. Ya kan? Kalau perkalian seperti itu. Nah, misalnya nanti ada soalnya begini. 3 dikali 2 per 7. Berapa ini hasilnya? Iya, berarti 3-nya kan sama dengan 1/1. Kalau di matematika tidak usah ditulis. Bisa juga seperti ini. Saya ubah 3/1 dikali 2 per 7. Ya kan? Berapa? 6 per 7. Begitu. Berarti ininya dikalikan saja dengan angka yang di atas. Tidak usah dikalikan dengan yang di bawah. Begitu. Toh? Karena ini sama dengan 3/1. Berarti 3 dikali 2 itu 6. 1 dikali 7 itu 7. 7-nya tetap. Sampai di sini paham?
Oke, kita lanjut kalau gitu, kalau sudah paham perkalian. Oh iya, tapi ada juga di sini kesimpulannya, ada syaratnya. Ada syaratnya. Ini misalnya kayak kecil di situ, sebentar saya kasih warna. Ini misalnya diketahui pecahan itu A per B dan C per D. Syaratnya itu B-nya tidak boleh sama dengan 0, D-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti tidak boleh di bawahnya, misalnya ini. Misalnya ini ada angka 1 per 0 dikali dengan 3 per 0. Tidak boleh di bawahnya sama dengan 0. Kalau di bawahnya sama dengan 0, maka tidak berlaku tadi yang seperti itu. Yang seperti ini tadi yang di atas. Tidak berlaku, dia langsung dikalikan begini, karena kan kalau dikalikan begini dia hasilnya nanti jadi 3 dikali 1 berapa? 3. 0 dikali 0 0. Nah, sementara tidak ada hasil angka dibagi 0 itu hasilnya sama dengan berapa? Tidak terdefinisi. Nanti adik-adik pelajari di tingkatan kelas selanjutnya atau mungkin di SMA. Mungkin adik bakal pelajari itu tentang ini. Sesuatu angka yang dibagi dengan 0 itu hasilnya tak hingga atau tidak terdefinisi, tidak bisa didefinisikan. Kalau di kalkulator juga nanti pasti hasilnya itu error. Segala sesuatu yang dibagi 0. Coba mungkin nanti misalnya selesai pembelajaran iseng-iseng buka kalkulator, main-main kalkulator toh. Misalnya berapa? 20 dibagi 0, 200 dibagi 0, 1000 dibagi 0, pasti hasilnya tak terdefinisi atau tak hingga. Jadi tidak boleh, makanya dia di sini dia bilang tidak boleh. Soalnya ini kan A per B. A per B dan C per D dengan syarat B-nya tidak boleh 0, yang di bawah ini tidak boleh 0, D-nya juga tidak boleh 0, makanya dia tidak boleh 0, maka berlakulah demikian kalau dia tidak 0. Jadi bawahnya itu tidak boleh angka 0, karena tidak ada hasilnya, pasti hasilnya itu ini tak hingga ya, bukan 2. Tak hingga atau tak terdefinisi, Seperti itu. Untuk saat ini sampai begitu. Jadi bawahnya tidak boleh 0 toh. Nah, ini untuk yang tadi, yang bentuk kedua, ini kita kalikan tadi langsung kan, A dikali C, seperti yang tadi, 5 per 3, 3 dikali 5 per 3, berarti 5-nya langsung dikalikan dengan 3, berapa 5 dikali 3? Iya, berarti 15 per 3, begitu caranya. Sampai sini paham? Oke, kemudian ada lagi nih bentuk lain. Pasti adik-adik sudah belajar toh perpangkatan yang ada pangkat-pangkatnya gitu. Ya, udah paham. Nah, ya di sini dia ada di sini. Bisa dilihat di bawah yang bagian sini. Dan di bagian sini ini A per B dikali A per B. Kan sama toh, A per B dikali A per B. Sama, berarti A dikali A sama dengan A pangkat B dikali B sama dengan B pangkat 2. Nah, kalau di matematika bisa kita tulis begini, kan ini ada 2 pangkat 2-nya. Bisa seperti ini. A pangkat 2 dibagi B pangkat 2. Kita bisa ubah menjadi A per B. Baru kita kasih tambah kurung. Baru di pangkat 2-nya dikasih di luar. Berarti itu artinya, kalau begitu artinya pangkatnya punyanya si A, pangkatnya juga punyanya si B. Sama Ji, berarti kalau A di pangkat 2 kan berarti A pangkat 2. Toh B di pangkat 2 kan, atau dikali sama ini jadinya B pangkat 2. Jadi sama bentuknya. Ini seperti yang di bawah yang dicontoh. Nih, antara ini sama ini sama, cuma dibedakan pangkatnya dia kalau dikasih kurung maka pangkatnya bisa dikeluarkan jadi satu saja. Kalau begini maksudnya berarti pangkat 2-nya ini punyanya si A, pangkat 2-nya juga punyanya si B. Sama aja artinya seperti ini. Sampai sini paham? Nah, misalnya seperti ini, 3 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Kalau mau gabung pangkatnya bagaimana?
Iya, 4 kali 4, 3 kali 3. Atau kalau mau Kak ubah, bisa jadi tulis seperti ini, 3/4, baru kurung, baru pangkat 2. Nah, sama Ji seperti ini. Maksudnya pangkat 2-nya itu punyanya si 3, punyanya juga si 4, iya kan? Sampai sini paham? Oke. Jadi seperti itu untuk yang ini. Kemudian kalau yang begini bagaimana? Yang begini. Ini A pangkat A per B, A per B, A per B. Berarti A-nya sebanyak 3. Berarti A pangkat 3. B. Iya, B pangkat 3. Jadi bisa ditulis juga seperti ini. Kalau dikasih kurung, dia pangkat 3-nya cukup 1 aja di bagian atas. Di luarnya tanda kurung. Kalau tidak mau dipakai kurung, berarti harus ditulis juga A pangkat 3, B juga pangkat 3. Iya, seperti ini. Sampai sini paham? Oke, kalau begitu kita lanjut. Selanjutnya itu pembagian. Pembagian. Nah, pembagian seperti itu. Seperti ini. Sama seperti perkalian. Dia tidak usah kita samakan lagi penyebutnya. Kalau pembagian dan perkalian. Kalau penjumlahan dan pengurangan harus disamakan penyebutnya. Seperti ini. Adik-adik bisa lihat di sini. Nah, di situ ada 2/3 dikali 3/2. Berarti artinya sama dengan 2 dikali 3 per 3 dikali 2. 2 dikali 3, 6. 3 dikali 2, 6. 6 dibagi 6, 1 kan? 1. Berarti kalau begitu, kalau misalnya begini, saya tulis seperti ini. 6 dibagi 6 atau 6 dibagi 6 sama dengan 1, ya kan? 6/6 kan sama dengan 6 dibagi 6 kan? Iya. Nah, kalau begitu kan dapatnya tadi 6/6 itu dari soal ini. Dari yang ini. Kan 6/6 tadi itu didapat dari ini. Ini 2/3 dikali sama 3/2. Ya kan? Berarti kalau misalnya 6/6 saya bagikan dengan 6/6 saya bagikan dengan 2/3, hasilnya berapa kira-kira? Iya, toh? Misalnya begini, kalau adik-adik pusing, saya kasih contoh lain. 2 dikali 3 berapa? 6. Nah, kalau 2 dikali 3, 6. Berarti kalau 6 kubagikan dengan 2 berapa hasilnya? 3. Pasti 3 toh? Karena 6 diperoleh dari 2 dikali 3. Kalau 6 dibagi 2 berarti hasilnya 3. Begitu juga kalau 6 dibagi 3 pasti hasilnya? Iya, begitu. Sampai sini paham? Nah, kalau begitu ini juga sifatnya berlaku juga untuk pembagian. Sama. Kalau pembagian, kan kita tadi kita kalikan ini, kita kalikan dengan ini, kita dapatkan ini. Atau kita bisa katakan, ya bagaimana ya? Ini saya kalikan dengan ini, saya dapatkan 1. Kan sama dengan 1 kan sama dengan 6/6. Toh? Berarti kalau 1 kubagikan dengan 2/3 hasilnya pasti 3/2. Hasilnya pasti itu, kan? Kalau misalnya 1 saya bagikan dengan 3/2 pasti hasilnya iya, begitu ya kan? Nah, apakah benarkah? Bagaimanakah cara buktikannya? Nah, kalau cara buktikannya misalnya yang kita bagikan di sini di soal. Di sini 1 dibagikan dengan 2/3. Yang ini. 1 dibagikan dengan 2/3. Bagaimana caranya? Berarti kita bakal ubah nanti ke bentuk seperti ini. 1 per kan 1 dibagi 2/3 sama dengan 1/2/3, ya kan? Iya. Nah, kalau begini bagaimana Kak cara bagikannya? Nah, kalau cara bagikannya adik-adik tidak usah pusing. Kalau bentuk seperti ini, 1 dibagi 2/3 itu sama dengan ini.
3-nya kita kali ke atas, 3-nya kita kali ke 1. 3 dikali 1 berapa? 3. Kemudian 2-nya tetap di bawah. Jadi hasilnya seperti ini. Misalnya, ada lagi contoh soal lain. Misalnya 1 dibagi dengan 4/5. Berarti bentuknya kan jadi seperti ini. 1/4/5. Berarti 5-nya dikalikan di atas, berarti 5 dikali 1 berapa? 5. Baru pernya per 4, tetap per 4. 4-nya tetap di bawah, 5-nya saja yang naik. 5-nya di atas, berarti 5/4. Atau bisakah juga bilang, bisakah simpulkan begini? Ini dibagi ini, toh 1 dibagi 4/5 itu sama dengan 1 dikali, saya balik, 5/4, iya tidak? 1 dikali 5/4 berapa? Iya, 5/4. Nah, jadi di sini adik-adik bisa lihat kalau begitu dia tetap 5/4. Berarti bisa saya katakan ini kan tadi hasilnya sama dengan ini kan? Iya, berarti misalnya kita bagikan pecahan dengan angka, berarti hasilnya itu yang dibalik. Misalnya ini kan tadi 1 dibagi 4/5, 1 dibagi 4/5. Hasilnya itu sama dengan ini yang dibalik, 5/4. Sampai sini paham? Atau masih belum paham? Oke, misalnya nanti ada angka begini, 2 dibagi 3/4. Berarti sama dengan 2 dikali dengan 4 iya, begitu. Jadi kalau ada pembagian begini, nanti adik-adik ubah saja ke perkalian. Syaratnya ubah ke perkalian, angka yang awalnya harus dibalik. Toh 3/4 menjadi berapa ini? 4/3. Toh dibalik kan? Iya, hasilnya bukan 6/3. Berapa ini? 2 dikali 4. Iya, 8/3. Jadi kalau ada pembagian begini, adik-adik balik saja. Misalnya, kalau Kak ini kan kalau bilangan bulat sama bilangan pecahan. Coba kalau sama-sama bilangan pecahan, bagaimana kalau sama-sama bilangan pecahan? Misalnya di sini 2/5 dibagi 1/2. Bagaimana kalau begini? Kalau kita ubah menjadi perkalian bagaimana caranya? Tidak dibalik semuanya. Yang dibalik itu hanyalah yang dibalik itu hanyalah angka yang di belakangnya pembagian. Yang di depannya pembagian tidak usah. Jadi di sini kita tulis iya dikali 2/1. Jadi hasilnya 2 dikali 2 berapa? 4. 2 dikali ya, jadi hasilnya 2 dikali 2, saya tulis ini. 2 dikali 2, 4/5 dikali 1, 5. Jadi hasilnya seperti ini. Hasil bagi dari 2/5 dibagi 1/2. Kita balik saja, kita lakukan perkalian. Kemudian harus kita balik ya. Kalau adik-adik mengubah tandanya dari penjumlahan ke perkalian seperti ini, harus dibalik ini yang di belakang. Yang awalnya 1/2 menjadi 2/1. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Tidak? Gampang jadi? Gampang jika ini yang seperti yang tadi. Nah, kemudian juga ada bentuk seperti ini. Nanti misalnya adik-adik ke soal misalnya ini. Bisa juga angka gini, 3/4 itu sama dengan 3 dikali 1/4. Toh 3/4 sama dengan 3 dikali 1/4. Berapa 3 dikali 1? 3/4. Toh berarti 3 sama dengan 1/4. Kalau begini
5/8 sama dengan 5 dikali berapa? 5 dikali 1/8, iya kan? Karena 5 dikali 1 kan 5, berarti tetap sama dengan 5/8. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Di sini juga ada lagi yang ketiga. Oh, ini tadi. Ini. Sama gini yang seperti kita bahas sebelumnya tadi. Soalnya di sini ada 2/3 dibagi sama 2/3 dibagi sama 3/4 sama dengan bagaimana tadi? 2/3 dikali sama, iya, dibalik saja toh, baru kita dapatkan nanti di sini hasilnya, tinggal dikalikan. 2 dikali 4 berapa? Iya, 8/9 begitu. Jadi ini maksudnya ini sama dengan, ini kan awalnya M dibagi N dibagi PQ. Nah, PQ-nya kita ubah jadi Q. Q-nya di atas, P-nya di bawah. Kemudian M-nya dikali sama Q, N-nya dikali sama P. Jadi bentuknya seperti ini. Yang belakangnya dibalik kan? Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke ini, perkalian angka desimal. Nah, jadi untuk perkalian desimal itu ada beberapa cara. Cara yang pertama itu dia pakai kita ubah ke pecahan. Misalnya di sini. Sini adik-adik perhatikan kan dia soalnya 2,83 dikali sama 1,6. Kita ubah ke pecahan. Masih ingat toh kalau di belakang koma kita ubah ke pecahan, ini berapa angka di belakang koma? Di belakangnya 2 baru koma, berapa angka di belakangnya? Angka di belakangnya ada 2 toh. Berarti kalau 2 angka di belakang koma berarti dia per 100 toh. 100/100 karena dia 2 angka di belakang koma. Kalau ini 1 angka di belakang koma berarti dia per 10. Nah, iya begitu, 283/100 dikali dengan berapa ini? Iya, 16/10. Ingat Ki adik-adik, kalau mau Ki ubah ke bentuk pecahan seperti ini kan awalnya ada komanya, kan? Kalau kita ubah ke pecahan misalnya mau Kak tambah per 10 Kak, berarti tidak usah lagi ditulis 1,6/10. Salah itu kalau 1,6/10. Kan? Salah. Kalau ditulis 1,6/10 beda lagi itu hasilnya. Kalau 1,6/10 itu berarti dia sudah koma baru ada pernya lagi, berarti itu sama dengan 0,16 bukan 1,6 lagi, karena udah koma kita bagi lagi dengan 10 berarti komanya bakal pindah ke depan, jadi dia 2 angka di belakang koma begitu. Jadi kalau adik-adik mau tulis untuk pecahan seperti ini, kita hilangkan berarti komanya, kan 2 angka belakang koma, berarti dia per 100, baru komanya tidak usah lagi ditulis di sini toh, komanya tidak usah lagi ditulis di atas. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Nah, kalau sudah berbentuk seperti itu, kalau sudah berbentuk seperti ini, kita kalikan. 283 dikali 16, kemudian dibagi 100 dikali 10 berapa? 1000. Nah, berarti hasilnya itu. Nanti adik-adik kalikan di sini baru dibagi sama ini. Toh, itulah didapatkan hasilnya. Seperti itu untuk cara pertama. Ini cara pertama untuk desimal. Kita ubah dulu ke pecahan seperti ini, baru kita kalikan. Kalau perkalian kan tidak usah disamakan penyebut, jadi walaupun di sini 100 di sini 10 langsung saja dikalikan. Kalau penjumlahan baru harus disamakan penyebutnya. Kemudian untuk cara kedua itu seperti ini. Cara kedua misalnya 2,83 dikali sama 1,6. Kalau kemarin masih ingat tidak, kalau penjumlahan harus apanya lurus? Komanya. Toh? Berarti misalnya soalnya ini penjumlahan.
Berarti kita tuliskan 2,83, komanya lurus di sini. Berarti di sini 1, di sini 6, ya kan? Baru bisa dijumlahkan. Kalau perkalian, dia tidak harus lurus. Jadi karena di sini kan 2 angka, di sini 3 angka, berarti kita tulis saja di sini 1,6. 1,6-nya di sini. Angkanya kan di sini 3 angka, di sini 2 angka. Supaya angkanya saling lurus, kita taruh saja dari yang paling belakang. Berarti di sini 6, di sini koma. Kan komanya tidak lurus ini. Toh, di sini komanya, di sini komanya tidak harus lurus kalau perkalian. Jadi ketika sudah begini, bisa kita kalikan. Kita kalikan begini. Kita kalikan. Bentar. Iya, tidak apa-apa. Yang penting angkanya dia lurus. Sama aja seperti seperti ratusan, misalnya 250 dikali dengan 25. Bagaimana cara tak menulis? Pasti begini toh, 250 sama 25 gitu baru dikali, ya kan? Nggak mungkin kita tulis seperti ini 250 sama 25, nggak boleh kosong ini yang di belakang. Nggak boleh kosong toh. Jadi sama ini seperti ini. Jadi makanya 2,83, 1,6-nya di sini, dia lurus di sini, tidak boleh kosong di belakang. Misalnya adik-adik pindah di sini 1,6, enggak boleh. Kalau untuk perkalian. Sampai sini paham? Oke. Jadi seperti itu caranya, kurang lebih konsepnya saja saya ajarkan. Nanti diperoleh hasilnya begini, 283 dikali 16 hasilnya 458 per 1000. Kalau per 1000 berarti 3 angka di belakang koma kan? Kalau begini tinggal kita kasih saja komanya, 3 angka belakang koma, 1, 2, 3, komanya di sini, iya toh? Iya, cocok nih toh sama yang di bawah. Jadi hasil kali dari 2,83 dikali 1,6 hasilnya 4,528 begitu. Nah, kalau ini yang tadi seperti ini perkaliannya. Nih, komanya tidak lurus, tidak lurus Ki. Kalau perkalian, yang penting angka belakangnya dia harus angka belakangnya dulu yang diprioritaskan. Misalnya tadi toh tidak mungkin kita misalnya 252 kemudian di 22. Iya, angka 8 sejajar dengan angka 1. Sampai sini paham? Nah, nanti didapat hasilnya sama antara cara kedua. Ini cara kedua, cara lainnya. Cara kedua, ini cara pertama tadi. Cara pertama kita ubah ke pecahan. Ini cara pertama, ini cara kedua. Ubah ke pecahan dulu, kalau ini langsung saja dikalikan. Yang mana menurut adik-adik yang mudah? Yang cara pertama atau cara kedua? Diubah ke pecahan dulu atau langsung saja dikalikan? Yang mana? Cara kedua. Oke, tapi diperhatikan di koma-komanya nanti kalau mau pakai cara kedua. Oke. Jadi kita lanjut. Nah, di sini ada pembagian. Nah, ini salah soalnya, salah. Ini harusnya pembagian, dibagi. Ini juga dibagi. Ini kalau dibagi sama seperti tadi. Kalau dibagi, ingat kan? Kalau dibagi kita bawa saja, kita ubah ke perkalian. Misalnya di sini, perhatikan yang ini. Perhatikan yang ini. Ini yang saya kasih kotak. Saya kasih kotak di sini. 1, 2, 3. Nah, kalau begini toh, kalau pembagian seperti ini, bagaimana tadi caranya kita ubah ke perkalian? Kita balik. Berarti bagaimana bentuknya kalau diubah ke perkalian? Iya, begitu caranya toh. Nah, kita ubah ke perkalian. Jadi hasilnya itu berarti 283 dikali 10 ya, dibagi sama 100 dikali 16. Itu hasilnya, hasil dari pembagian ini. Hasil dari pembagian ini tadi yang saya kotakin. Itu hasilnya, hasil kalinya ini toh. Jangan lupa. Iya, jangan lupa. Dibalik, awalnya 16 per 10 menjadi 10 per 16.
kalau mau diubah ke perkalian. Ingat jangan sampai nanti diubah-ubah saja ke perkalian baru tidak dibalik, salah itu hasilnya. Iya, beda. Oke, sampai sini paham? Kalau gitu nanti ini saya kasih PR di Google Classroom lagi. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, Dik. Saya kasih masuk di situ. Soalnya saya kasih masuk di situ juga dikumpul, oke? Nah, oke. Lanjut, harusnya ini selanjutnya ada operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Nah, apa sih Kak itu artinya Kak campuran? Campuran itu artinya dia ada lebih dari satu operasi. Misalnya, sini bisa dilihat di contohnya. Di sini ada penjumlahan, ada juga pengurangan. Di bawah sini ada juga penjumlahan, ada perkalian. Di bawah sini juga nanti ada perkalian, ada juga pembagian, ada pengurangan juga. Kemudian ada pembagian lagi, ada penjumlahan, ada perkalian. Nah, itu dibilang campuran, artinya lebih dari satu. Lebih dari satu tandanya toh. Nah, misalnya ada soal begini, yang bagian A, lihat jelas toh, antara penjumlahan sama pengurangan, yang mana kira-kira yang didahulukan? Tambah dulu. Kayaknya bisa aja deh, coba di 1 ditambah 3/5, 1 tambah 3/5, berapa tuh? 1/2 ditambah 3/5. Berarti samakan penyebut. Berapa penyebutnya kira-kira? 10. 10 toh? Ya tahu Mi dapat 10 toh? 10 dibagi 2. 5 dikali 1 5. 10 dibagi 5 2 dikali 3 6, berarti hasilnya 5 tambah 6 berapa? 11/10. 11/10 kita kurangkan lagi dengan ini, kan belum selesai soalnya, masih ada dikurang. Dikurang dengan 2/3. Kita samakan dulu penyebutnya. Berapa kira-kira 10 sama 3? Hei, 10 sama 3. 10 sama... Tidak bisa, 5 bisa tidak dibagi 3? Tidak bisa toh? Ya, 30. Kita kalikan saja 10 dikali 3, 30. Pasti 30 bisa dibagi 10, bisa juga dibagi 3 kan? 30 dibagi 10 berapa? 30 dibagi 10, 3. 3 dikali 11. 33. 30 dibagi 3. 10 dikali 2. 20. Berarti hasilnya seperti ini. 33 dikurang 20 berapa? 13. Berarti 13/30. Itu hasilnya. 13/30. Nah, kemudian selanjutnya kalau ada tanda seperti ini, perkalian sama penjumlahan yang mana didahulukan? Perkalian. Jadi perkalian dulu baru penjumlahan, Perkalian dulu, kita kalikan dulu ini sama ini, kemudian didapatkan hasilnya, baru kita bisa jumlahkan dengan ini yang di depan, toh. Kemudian kalau begini, ada perkalian, ada pembagian, yang mana duluan? Perkalian atau pembagian? Apa? Perkalian, iya. Jadi perkalian dulu, ini kita lakukan perkalian. Pas sudah dapat hasilnya, ini lagi kita bagikan, baru pas sudah dapat ini sama ini, baru dikurangkan toh. Ini yang perkalian dikurang sama pembagian. Sampai sini paham? Nah, kemudian kalau paham, ada lagi di bawah soalnya. Nih. Ada pembagian, ada penjumlahan, ada perkalian. Yang mana duluan? Perkalian. Jadi kalau ada pembagian sama perkalian, sama Ji, bisa. Misalnya pembagian sama perkalian, karena di sini kan terpisah Ji. Yang di sini dulu, bisa Ki kerjakan pembagian dulu, atau bisa Ki juga kerjakan dulu yang perkalian. Toh?
Misalnya perkalian dulu kita kerjakan ini, dapat nih hasilnya di sini. Kemudian kita kerjakan ini pembagiannya, dapat juga hasilnya di sini. Baru kita lakukan hasil dari pembagian ini, kita jumlahkan dengan hasil ini kan, ada tanda jumlah. Iya, paham sih maksudnya? Nah, oke. Jadi ini bebas. Adik-adik bisa mau pilih. Misalnya Kak, nggak mau Kak dulu perkalian deh, nanti kulupai bagikan yang di depan. Jadi boleh pembagian dulu karena terpisah. Kecuali soalnya seperti ini, misalnya 1/2 dibagi 3/4 dikali 2/10. Berarti yang dimana kalau begini yang mana didahulukan? Perkalian dulu. Kalau begini perkalian dulu, kita kalikan, dapat hasilnya, baru kita bagikan ini dengan ini. Toh? Iya. Jadi kalau ada perkalian sama pembagian dan tergabung seperti ini, kalau ini kan dipisah, ada pemisahnya itu tanda tambah. Toh? Ini tadi ada pemisahnya tanda tambah, makanya kita bisa kerjakan pembagian dulu atau perkalian dulu. Tapi kalau dia seperti ini tercampur berarti kita kerjakan dulu dari yang perkalian, baru kita bagikan ini dibagi dengan hasilnya. Toh? Iya, sampai sini paham? Nah, kalau begini ini lagi soalnya di bawah ada semua di situ, semua tanda-tanda berkumpul. Kita lihat di sini ada tanda-tanda pembagian, ada perkalian, ada pengurangan, ada juga penjumlahan. Yang mana dulu pertama dikerja? Perkalian, berarti ini 1. Ini toh, ini dulu perkalian. Setelah itu yang mana lagi? Yang mana? Kan perkalian, baru pembagian dulu. Jadi pertama perkalian, baru kedua pembagian. Jadi kita sudah dapat hasilnya ini, berarti ini kita bagikan dengan hasil yang tadi ini. Setelah itu baru kita bebas mau mengurangkan atau menjumlahkan. Jadi kalau nanti adik-adik temukan soal seperti ini, ada perkalian pembagian, ingat perkalian itu paling utama. Perkalian sama, misalnya ada soal perkalian sama penjumlahan, perkalian dulu. Perkalian sama pengurangan, perkalian juga dulu. Perkalian sama pembagian, perkalian juga dulu. Jadi perkalian selalu menang, begitu. Perkalian duluan. Oke? Sampai sini paham? Iya, jadi ini perkalian dulu. Nomor 1 kita lakukan perkalian, baru kita bagikan, baru kita kurangkan atau kita jumlahkan, terserah. Yang pasti kalau ada perkalian dulu pertama. Sampai sini paham? Nah, jadi diingat ini operasi hitung campuran itu bilangan pecah. Operasi hitung campuran bilangan pecahan itu operasi hitung yang memuat paling sedikit itu 2. Paling sedikit 2 kan, ini seperti yang contoh nomor 1, ada penjumlahan, ada pengurangan. Nah, urutan pengerjaannya itu sama seperti bilangan bulat. Sudah nih pasti diajari sama Ibu Rahma toh, kalau ada perkalian, pembagian yang mana duluan, yang mana penjumlahan, pengurangan, begitu toh. Sudah nih pasti diajari. Atau pernah ada kita lihat di video-video yang dikirimkan Ibu Rahma? Nah, kemudian kalau sudah paham, nanti saya kasih masuk juga di tugasnya, nanti adik-adik kerjakan. Karena jamnya sudah habis nih juga, Dik. Iya, jadi karena waktunya sudah habis juga, jadi mungkin saya akhiri dulu sampai di sini. Nah, ini berapa orang di sisanya nih? Cuma 14 orang Ji. 14 orang Ji tersisa. Oke, jadi saya akhiri dulu sampai di sini. Mungkin banyak nih capek sekali Miko dong, bosan belajar matematika. Jangan bosan-bosan dong. Oke. Tetap semangat belajar kan, mau toh. Mau nanti ujian, ada tomik kuis supaya bagus nilai tak. Kalau biasanya itu orang kalau pintar matematika, pintar juga di mata pelajaran lain.
Jadi tetap semangat Ki, matematika susah memang susah, tapi harus Ki kayak pelajari, harus Ki semangat, harus ku tahu kenapa ini tidak bisa Kak begini. Jangan Ki bilang enggak aku tahu deh, jangan mah ikut kelas, jangan begitu prinsipnya. Nah, kalau ndak ditahu, semangat Ki cari tahu bagaimana caranya supaya bisa Kak tahu, supaya bisa Kak paham begitu. Oke? Jadi mungkin sampai sini dulu. Marilah kita berdoa. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, mungkin sekian dulu, selesai, doa selesai. Nah, jadi mungkin sampai sini dulu. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya di. Oke, nanti saya kasih masuk di Google Classroom-nya, di situ soalnya di situ juga dikumpul, oke? Oke, silahkan istirahat. Iya, sama-sama.